Hai. Kak Tulus ini saya mau minta izin untuk mengadakan sosialisasi program Bendera untuk budaya positif kepada anak-anak dan rekan-rekan guru. Nanti rencananya akan dilaksanakan pengumuman minggu depan itu nanti akan pencipta budaya positif di sekolah. Oh ya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya mendukung dan mengapresiasi rencana penjenengan untuk melaksanakan sosialisasi itu. Hanya saya berharap buat rancangan kegiatannya, jadwal kegiatan, kemudian nanti hasilnya seperti apa, nanti juga dievaluasi sebagai program tindak lanjut. Artinya semua harus terprogram dengan sebaik-baiknya. Sebelum kegiatan itu nanti dilaksanakan, kami bantu untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman guru dan kita tentukan waktu yang tepat kapan nanti pentingan. Yang penting rencana programnya saya sudah mengetahui lebih dulu. Nanti saya informasikan lagi untuk tanggal tepatnya. Oh iya, iya Bu, iya. Kami tunggu semuanya. Kami berharap bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan hasil yang diharapkan dan bisa tercapai. Itu Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Janden, Bapak Tulus Purwanto SDPSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Janden. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan meminta izin untuk mengadakan pembahasan modul 1.4 budaya positif. Ini sebagai tugas aksi nyata dari program guru penggerak. Langsung saya mulai saja ya. Budaya positif, apa makna budaya positif dan sudahkah budaya positif kita terapkan? Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma belajar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu siswa bukan tabula rasa. Jadi siswa ini bukan merupakan suatu kertas putih, tapi siswa itu mempunyai keunikan sendiri atau bakat tersendiri. Jadi kalau dulu ada siswa itu lahir itu suatu kertas putih, itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan teori yang salah. Jadi anak itu sudah mempunyai karakter atau bakat masing-masing. Kita tinggal sebagai guru itu tinggal mau menebalkan yang mana karakter yang ingin kita munculkan. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kemudian untuk yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru di sini ibarat petani, kemudian anak ibarat biji jagung. Jadi kita sebagai guru itu hanya menanamkan seperti itu. Jadi anak itu sendiri merupakan individu yang berdiri sendiri. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman ini berpihak pada anak atau pembelajaran berpihak pada anak.
Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai sekolah untuk menciptakan budaya positif hanya perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu hanya bayangan atau imajinasi kita. Kita bisa mengontrol murid itu hanyalah imajinasi kita. Sebenarnya yang terjadi, murid itu mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi kita. Semata-mata hanyalah bayangan bahwa kita itu dengan mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat karakter mereka itu menjadi kuat atau malah berubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif itu misalnya memberikan pujian-pujian atau seperti itu hanyalah ilusi, semua itu efektif gitu. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma itu stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol orang lain? Di sini realitanya kadang kita ilusinya kebutuhan kita semua itu sama. Padahal realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Maka kita perlu merubah paradigma kita sebagai pendidik, yaitu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi realitanya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ketika kita memaksakan pandangan kita terhadap orang lain atau dalam hal ini pada murid, itu kita harusnya sudah diubah teori seperti itu, karena anak itu punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri, itu merupakan hak mereka sendiri. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang perlu kita lakukan, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita biasanya kan orang itu harusnya begini, orang itu harusnya begitu. Itu ternyata semua itu salah. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada yang tujuannya anak bertindak seperti ini karena mereka ingin diperhatikan, atau kalau enggak anak bertindak seperti ini karena ternyata mereka kurang kasih sayang dari rumah dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang ada itu adalah Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga pandangan yang berkebalikan dengan tadi ya. Kita bisa dikontrol orang, kita bisa mengontrol orang. Nah, orang itu juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk orang kemudian gagal, kita akhirnya memaksakan bujukan itu atau ajakan itu. Ini yang ada kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kita pengennya begitu, anak pengennya begini, maka kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan. Kita berkolaborasi dan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian kita berpikir menang kalah. Ketika kita berdebat atau sama anak itu berpendapat, saya begini, dia begitu, itu kita ada pandangan, oh saya harus menang. Kalau saya menang, dia kalah, atau kalau dia menang, berarti saya kalah. Ini yang harus kita ubah adalah berpikir
harus ambil jalan tengah. Seperti itu. Makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan anak, biasanya kita memakai pemaksaan, dalam hal ini memakai hukuman. Tapi dalam teori kontra atau untuk menciptakan budaya positif ini, kalau bisa hukuman itu alternatif atau jalan terakhir yang harus kita gunakan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berasal dari diri kita sendiri. Ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu mereka berpikir atau kita berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah itu, kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal atau dari diri kita sendiri, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini memang benar-benar kesadaran dari dalam diri sendiri, apa yang diperintahkan oleh guru atau orang lain kita lakukan. Seperti itu. Ini ya, jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Ini budaya positif dulu, kemudian menciptakan lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir akan terwujud peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Secara intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ya perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju. Peraturan kelas kembalikan ke buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi kita membuatnya bukan kembalikan buku ke tempatnya, tapi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terhadap semua hal. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kita ganti jadi menghormati diri dan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Menunggu giliran, ini menghormati orang lain, kesabaran. Memakai masker, ini untuk kesehatan. Dan jangan berlari di kelas, ini keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan di sini itu kita
merasa seperti kita terikat oleh penghargaan itu, jadi bukan merasa termotivasi, malah merasa terhukum. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena dihukum karena terlambat ke sekolah. Ini di sini merupakan suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini lari mengelilingi lapangan ini juga merupakan suatu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman ini ya, hukuman karena dia menyakiti secara fisik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan suatu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga atau PJOK. Ini juga merupakan suatu hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman merupakan suatu paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya kita menanyakan, kamu pengen dihukum apa? Mereka akan, saya pengen dihukum ini, menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, merasa tak dihargai, dipermalukan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi atau yang terjadi itu merupakan karena kesalahan dia sendiri, maka ini harus terjadi seperti itu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman sama dengan hukuman, tapi ini hanya dalam jangka pendek. Anak akan menghargai kedisiplinan. Ini bukan paksaan tapi merupakan stimulus dan respon, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan. Anak kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau biasa disebut time out. Ini ya, setiap tindakan anak murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak itu mempunyai kebutuhan. Pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini ada suatu kasus guru Ani, guru kelas 5 di suatu SD, sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ini Agus sering minta uang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut. Yang pertama, bisa karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh untuk diterima. Kemudian apabila dia merasa hebat, itu pengakuan atas kemampuannya. Apabila Agus menjawab karena dia merasa bosan, itu berarti kebutuhan akan pilihan. Kemudian apabila jawaban Agus karena iseng, itu berarti dia membutuhkan kesenangan. 5. Posisi kontrol. Ini di guru bisa bertindak sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini segitiga restitusi ya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Segitiga restitusi ya di sini. Jadi amati sebentar. Sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pengindasan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Canlen. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa nggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu yang buat Bu Suci sendiri. Kalau keyakinan kelas yang buat siapa? Kita semua, yang menentukan kita semua, disepakati bersama, disetujui bersama, dan kalau ada yang melanggar bagaimana? Akan menerima hukuman. Bukan nggak boleh menghukum, tapi akan menerima konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang kamu peroleh karena kamu tidak mengerjakan sesuatu. Misalnya kamu tidak bersih-bersih, maka kamu akan harus gimana? Membersihkan kelas. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, jadi kamu harus mengerjakan. Kalau kamu merusakkan bukunya temanmu, maka kamu harus mengganti buku teman dan minta. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Silakan ditulis di kertas yang sudah Bu Guru sediakan masing. Ditulis sekarang ya. Ditulis di tengah yang besar. Tadi apa tadi? Giliran, antri atau berganti. Tulis yang besar di sini. Nanti kita akan dipikirkan bersama, boleh. Dipikirkan sama teman satu bangku. Boleh. Ayo, yang tadi belum dituliskan ini boleh. Sekarang ditulis di sini. Yang gede-gede, yang bagus, yang cantik-cantik ya.
saling menyayangi. Boleh. Antri. Sudah? Ya, sekarang Ibnu sudah, Ibu sampaikan gitu kan Ibnu. Bergantian atau antri, setuju? Setuju. Katakan. Aku lupa. Terus apa ya? Saling menyayangi, Sabina sudah saling menyayangi. Setuju? Setuju. Kita tempelkan. Datang tempat aku juga boleh. Datang tempat waktu. Ya. Boleh. Tempelkan semua. Boleh. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Boleh. Sudah? Boleh. Ini ya, saling menyayangi, setuju. Jadi boleh nggak kita tidak saling menyayangi? Boleh nggak kita berantem? Boleh? Bisa? Boleh? Pukul-pukulan boleh? Safa udah apa Safa? Datang tepat waktu, setuju ya? Setuju. Datang tepat waktu, ditempel. Safa. Yang sudah lagi siapa? Putra apa Putra? Putra? Tempel. Apa itu? Jaga kebersihan kelas, boleh ya? Jaga kebersihan kelas ya. Setuju semua? Jadi kalau ada sampah harus segera dibuang. Kalau kelasnya kotor segera. Kalau kelasnya kotor segera. Setuju tempel bawahnya. Bawahnya. Sekarang Mutia. Ibadah tepat waktu, setuju ya? Ya, kalau kita sholat zuhur berarti kalau sudah azan segera sholat zuhur. Siapa lagi yang sudah? Kakak. Ya, kakak ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, boleh. Kita harus semuanya senyum, sapa, salam, sopan santun. Kalau ketemu buku yang lain selain Bu Suci gimana? Kalau ketemu guru yang lain selain di situ gimana? Salim. Salam, sapa, santun. Ya, ini yang ini siapa ini? Evi. Apa ini? Apa? Ini juga. Oh iya itu. Satria, ayo Satria. Nah, pembuatan keyakinan kelas kita sudah selesai ya. Ini kita semua harus mematuhi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kita sepakati kesepakatan keyakinan kelas 5 ya. Kelas 5 yang pertama apa? Angkat tangan untuk berbicara. Boleh nggak kalau bergantian dalam berbicara? Boleh? Mendengarkan orang lain berbicara termasuk ini juga ya? Tidak boleh mencela orang lain ketika sedang berbicara. Bergiliran atau antri atau boleh juga bergantian. Termasuk tadi bicara juga bergantian. Saling menyayangi, tidak boleh berantem seperti tadi, pukul-pukulan, rebutan. Boleh tidak? Datang tepat waktu, siapa yang sering terlambat? Bu Suci juga. Jadi sekarang kita harus datang tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Kalau ada sampah seperti ini harus langsung dibersihkan. Nah, nanti ambil ya. Kemudian ibadah tepat waktu nanti. Begitu azan langsung ke sholat. Salam, sapa, sopan, santun, senyum. Jadi kalau ketemu orang lain harus
kelas hari ini. Semoga kita semua bisa mematuhinya semua. Nggak boleh berantem, jangan lupa, terutama itu ya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.